Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Imam, ada berita-berita yang menarik ya di dunia, yaitu mereka membakar Al-Quran sebagai kitab suci Muslim ya. Masyarakat Muslim protes, banyak yang protes, demo macam-macam. Bahkan PBB juga mengutuk gitu, karena hal-hal demikian sebenarnya tidak pantas ya di negara-negara yang udah maju, pendidikannya hebat gitu. Tetapi kan masih ada orang-orang yang seperti itu, seperti tidak punya pengetahuan, tidak pernah memahami orang lain, dan kadang-kadang dia merasa ini kan ekspresi saya harus diakui sebagai hak asasi manusia saya, karena saya ekspresinya memang ya apa ya, karena tidak paham tentang itu akhirnya dibakar. Nah itu untungnya kita ini Muslim hanya demo, tidak membakar Injil. Kalau saling membakar kan mengerikan itu. Iya Mas Habib, kalau saling. Ya tapi memang ya maaf, Prof. Imam udah tahu kan, udah keliling kemana-mana. Saya memahami ketika saya 2 tahun di Amerika, banyak juga orang-orang maaf ya, tanda petik. Memang Amerika hebat, bangsanya hebat, tapi ada oknum-oknum tertentu yang tidak hebat juga. Itu kan. Makanya tadi kan istilahnya jangan terlalu kagum dengan orang luar itu, karena banyak yang begitu-begitu juga. Tidak semua masyarakat modern itu yang sudah kaya raya, yang maju, punya pemikiran yang maju juga dalam hal toleransi. Kadang-kadang ya masih nggak paham tentang apa itu toleransi. Kita ini dianggap wah harus toleran, tetapi mereka tidak toleran. Nah ini monggo dipun bahas terus nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bicara orang barat, orang timur Mas Habib. Nggih. Alhamdulillah saya ini termasuk orang yang beruntung ya. Nggih. Nah, yang saya maksud beruntung itu saya ini tidak punya kemampuan apa-apa sebetulnya, tidak punya bekal, tapi kok lalu punya kesempatan ya dikelilingkan, kayak diisrokan di berbagai belahan dunia ya. Gila. Seperti misalnya di Eropa, sebagai negara saya datangi, negara-negara Timur Tengah, di Afrika itu, lalu di Asia ini, kemudian juga di Amerika, sampai Amerika Latin, Kanada, Selandia Baru gitu kan, Australia, sampai ke Rusia saya kan berkali-kali Mas Habib itu. Mulai dari di Moskow, di Saint Petersburg, Kazan, sampai di Tajikistan itu saya datang. Berarti walaupun itu hanya sepintas, alhamdulillah kalau ada orang ngomong itu saya jadi sambung. Pernah di sana. Karena itu lalu kalau ada orang terlalu mengunggul-unggulkan Barat itu tidak benar juga. Iya, saya bisa menghayati. Mungkin itu yang dimaksud itu hanya dari hal-hal yang sifatnya fisik, physically gitu kan. Dari si kekayaan, bangunan-bangunan rumah, lalu lebih makmur, hanya dari sisi itu. Tapi lalu juga walaupun dikatakan makmur juga banyak orang miskin yang tidak ketika di Amerika yang terbelakang juga ada banyak, yang tidak berpendidikan SD pun ada. SD juga ada gitu kan. Tapi lalu kemudian kalau dari sisi itu tadi yang dikatakan diunggul-unggulkan itu hanya dari sisi yang tampak. Padahal saya berkali-kali mengatakan manusia itu jangan hanya dilihat dari sisi zahirnya, tapi juga dilihat dari sisi batinnya. Batinnya inilah ya lu kemudian yang masih kering, masih miskin kan itu Mas Habib, masih miskin. Ruhaninya ini loh tidak terdidik. Kalau ruhaninya itu tidak terdidik kan, maka perbuatan-perbuatan yang menyalahkan orang lain gitu kan, itu kan juga tidak hanya sekedar biasa-biasa, tapi kan keterlaluan, itu kan. Iya, itu kan tidak paham. Coba sama lihat Mas Habib. Terjadi peperangan itu kan, menghancurkan mulai dari dulu Iran, lalu Irak, lalu Syria, lalu kemudian Sudan, lalu kemudian Libya. Itu mana coba? Dari mana coba itu kan?
itu kan tidak ada yang tidak dari timur, tapi kan malah justru orang-orang yang teknologinya modern, itu kan Mas Habib. Teknologinya modern. Dan mereka menjual senjata. Mereka menjual senjata untuk menghancurkan manusia ini. Dan sayangnya yang negara-negara itu kalau tidak paham. Jadi kalau membunuh bukan hanya membunuh satu kelompok, dua orang, itu. Tapi saat negara itu bisa dihancurkan lewat senjata-senjata yang bagus-bagus itu. Lah, karena itulah maka kalau kita lihat misalnya timur dan barat jangan hanya dari sisi dairiahnya aja, tapi juga dari sisi batiniah. Yang dari sisi batin inilah timur ini sebetulnya luar biasa. Hanya timur ini kekurangannya yang dari sisi teknologi. Itu teknologi. Padahal kalau kita membaca surat Ali Imran ya 190 Mas Habib, ya, di sana ada konsep ulul albab. Ulul albab itu apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ialah orang-orang yang selalu ingat Allah tatkala berdiri, duduk, berbaring. Lalu kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, orang yang selalu memikirkan ciptaan langit dan bumi, gitu kan. Lalu kemudian katakan Robbana ma khalaqta hadza batila, bahwa apa namanya penciptaan ya langit dan bumi itu, sumber-sumber alam itu tidak ada yang sia-sia. Maka lalu kemudian subhanaka Robbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, bahwa ciptaanmu itu tidak ada yang sia-sia. Statement begitu kan akan menjadi produktif kalau dimaknai bahwa apa yang kau ciptakan itu agar tidak sia-sia, maka harus ada teknologi, kan itu ya. Lah teknologi ini kalau digunakan secara membabi buta, berlebih-lebihan, maka bisa menghancurkan. Maka lalu kemudian dikatakan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Maha Suci Engkau, jauhkanlah kami dari apa namanya kecelakaan itu, angkara murka atau yang mengakibatkan kesengsaraan hidup kita ini. Ya seperti ini. Nah, yang ini tidak diketahui yang barat itu, sehingga lalu kemudian membuat persenjataan, membuat ini yang beraneka ragam, sampai lalu kemudian merusak dirinya sendiri. Nah, ini Mas Habib, jadi mereka memang dari sisi sains teknologi, pengetahuan luar biasa, tapi lalu dari sisi subhanaka faqina adzabannar tadi dia tidak kenal bahwa apa yang dilakukan itu justru akan memporak-porandakan dirinya sendiri, negaranya sendiri, paling tidak citra bangsa itu kan gitu kan. Nah ya di situ. Nah, karena itu kalau misalnya mereka itu apa namanya dengan mengekspresikan, membakar apa namanya Al-Quran, lalu kemudian buku-buku yang tentang agama itu ya memang mereka itu kering. Mereka itu tidak paham sebetulnya, tidak ngerti tentang kehidupan ini. Dia hanya bisa membuat pesawat terbang, bisa membuat teknologi yang begitu modern, lalu kemudian juga bisa membuat hal macam fasilitas kehidupan ini, tapi dia tidak tahu filsafat hidup yang sebenarnya. Mungkin dia juga bisa berpikir, tapi kan produk berpikir ini kan terbatas sebetulnya itu. Maka lalu kemudian sebagai apa namanya penyempurnaannya kan agama. Agama tidak kenal, karena itu lalu begitu. Tapi sebetulnya kejadian-kejadian menghina apa namanya umat agama ini sejak zaman Nabi dulu kan. Kita kan belajar gitu kan, bagaimana orang-orang yang melawan Rasulullah itu kan, Rasulullah sampai dikejar-kejar, mau dibunuh, Rasulullah dibilang sebagai kotoran, ketika di Taif itu dilempari batu kan itu kan, padahal Mas Habib pernah ke Taif. Taif itu kira-kira 80 kilo dari Mekah itu indah sekali. Saya ketika kesan bayangkan kalau ada cerita Rasulullah dilempari batu gitu kan, indah sekali kan, pegunungan-pegunungan, bebatuan di sana itu. Nah, lalu kemudian dilempari batu, dianggap orang yang tidak normal, kan gitu Mas Habib, negatif. Memang sejak zaman dulu sebetulnya. Memang sejak zaman dulu agama yang bagus gini ini selalu ada musuhi, dianggap ini gitu kan. Karena itu ya karena di agama itu juga proses ya kan. Sampai sekarang kan masih proses, masih belum, dunia ini belum mengenal semua. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang dihina-hina itu umat sekarang itu juga masih dihina-hina terus kan begitu sampai sekarang. Nah, itu kan.
nggak sabar. Mereka itu membakar Quran ya, membakar mushaf itu untuk apa? Kalau tidak untuk menghina orang, itu kan untuk provokasi untuk menghina orang, menghina agama sebetulnya. Hanya persoalannya gimana ketika kita itu dihina seperti itu. Nah, kalau kita lalu kemudian juga ikut-ikut membakar apa yang dimiliki, berarti kita kan sama dengan mereka. Bedanya apa? Iya kan? Itu bagi umat Islam kita kan menjadi sama, membalasnya dengan kita bersama. Makanya kalau oleh Islam ya jangan kita mesti harus bagaimana dakwah kita ini, dakwah kita ini mengenalkan Islam ini, kehidupan yang indah ini secara benar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu kan. Dengan hikmah itu, jangan lalu kemudian tatkala kita bakar, kita ikutkan bakar. Lalu kemudian bakar tempat ibadah, ya jangan. Bahkan gitu kan. Menyerbu kedutaan. Ya, kalau kita melakukan itu berarti kita sama dengan mereka itu. Yang dari sisi keberadabannya masih kurang kan itu Mas Habib. Kita mesti ya harus membela, tapi cara membela kita itu yang elegan, yang itu untuk dakwah. Kalau menurut saya di situ, Mas Habib. Nakal. Hanya memang kita harus menjaga itu loh Mas Habib, apa namanya, hal-hal agama ini memang sensitif banget. Hal-hal agama ini sensitif banget. Agama ini kalau kita apa namanya, kita singgung ya, kita singgung tentang apa nama Tuhannya. Nah, kita singgung tentang kitab sucinya. Kita singgung tentang utusannya, pembawanya, nabinya. Kita singgung tentang tempat ibadahnya. Kita singgung tentang elitnya, elit agama. Cepat marah. Dan berani mati. Berani mati. Coba kalau Tuhannya lalu kemudian direndahkan itu kan, dianggap sepele kan, apalagi dihina, cepat marah. Lalu kemudian nabinya, utusannya, cepat marah, Nabi Muhammad. Lalu kitab sucinya, lalu tempat ibadahnya, lalu elitnya, agamanya. Nah ini cepat sekali marah itu siapapun itu kan. Jangankan itu, sama Muslim aja kadang beda pendapat. Iya itu cepat marah kalau itulah. Karena itulah maka itu sifat manusia Mas Habib. Nah, orang tentu kalau hatinya terawat dengan baik gitu kan, bisa berpikir jernih, itu tidak gampang marah. Ya sebetulnya kalau saya memahami kasus yang akhir-akhir ini yang dialami oleh Zaitun itu kan. Kembali kepada Zaitun, Pak Panji Gumilang itu sebetulnya kan mau berbeda, menyampaikan hal-hal yang berbeda dengan yang lain gitu kan. Nah, itu lalu kemudian orang tatkala sudah emosi ini lalu kemudian tidak berpikir panjang lalu kemudian demo. Nah, kita dalam Islam itu tidak boleh tergesa-gesa. Lihat dulu sebetulnya apa yang terjadi. Kalau memang ada kesalahannya itu yang filsafatnya apa. Maka kalau saya katakan sebetulnya hal-hal seperti ini yang karena sensitif, karena itu sensitif ini, silaturahim itu menjadi penting. Gitu. Silaturahmi, ta'aruf, saling kenal. Ya seperti misalnya Mas Habib dengan saya kan dekat. Nah itu kan, kalau dekat itu kan, kalau Mas Habib misalnya keliru kan, saya keliru Mas Habib kan mengingatkan, jangan itu kan. Ta'aruf inilah sebagai kunci untuk tafahum, saling paham. Kalau orang saling paham, maka lalu kemudian tadzomun, menghargai. Kalau tadzomun, saling menghargai, maka lalu kemudian terjadi tarokum, saling kasih sayang. Lalu kalau kasih sayang, maka lalu kemudian melahirkan ta'awun, macam-macam. Karena itu ta'aruf ini memang jadi kunci. Bagaimana kita umat Islam ini sesama itu ada ta'aruf, ada forum-forum ta'aruf. Bertemu, bersama itu kan. Mulai dari skala yang kecil, skala yang besar, skala yang lebih besar lagi. Nah, Islam juga mengajarkan itu. Sebetulnya haji itu makna lain daripada ibadah, itu juga ta'aruf itu sebetulnya dari umat Islam di seluruh dunia itu, di seluruh dunia. Nah, kalau hal-hal seperti ini kita lakukan ya ta'aruf, mungkin juga tidak saja antar umat Islam, juga antar umat yang lain yang berbeda. Saya ketika balik-balik Mas Habib, apa namanya, kembali lagi pengalaman ketika saya jadi rektor kan gitu kan. Saya kan saya kenalkan diri ya, saya selalu ingin bertemu tidak saja rektor-rektor perguruan tinggi Islam, tapi perguruan tinggi yang agama lain. Saya kenal misalnya ada 8 perguruan tinggi Kristen negeri di Indonesia, mulai dari
dari mana itu di Medan sana ada satu, lalu kemudian di Palangkaraya, kemudian di Tanah Toraja, kemudian di mana Manado, di Ambon, lalu di Sentani, lalu di NTT, di Taruntung sana itu Mas Habib, di Medan sana itu 8. Yang Hindu itu ada 4 itu. Di Bali itu ada 2, di Palangkaraya satu, lalu kemudian ada di Mataram 1. Yang Buddha itu ada 2 di Wonogiri sama di Tangerang itu Mas Habib. Saya kenal, saya sampai rektornya. Ya, bukan, saya juga diundang. Saya diundang datang ke Palangkaraya, saya diundang ke Tanah Toraja. Saya disuruh, ya karena saya sudah berusaha mengenal gitu kan. Maka lalu kemudian saya cerita bagaimana upaya-upaya saya gitu kan untuk pengembangan itu. Maka dengan mengenal itu lalu jadi ini. Nah, karena itu barangkali ya, agar tidak terjadi hina-menghina kayak begitu itu, maka pertemuan-pertemuan itu menjadi penting menurut saya. Sampai karena percaya sama saya Mas Habib. Waktu saya jadi rektor itu, kan dosen itu kan harus punya sertifikasi dosen Mas Habib. Sertifikasi dosen perguruan tinggi negeri yang beragama non-Islam itu Mas Habib. Yang Hindu, yang Kristen, yang apa itu namanya Buddha, semua diserahkan ke UIN Malang loh. Semua UIN Malang gitu kan. Kan karena sudah saling percaya. Dan kalau sudah percaya, sudah saling ketemu, sudah saling menghargai itu kan coba tahun jadinya. Saya waktu itu ingatkan, Bu, jangan ke UIN Malang semua, tapi barangkali ada perguruan tinggi negeri yang lebih banyak ya, yang banyak di situ guru besar Hindu gitu kan. Enggak, saya ikut saja di UIN Malang, coba sampai kayak itu. Nah kalau sudah seperti itu kan tidak saling bakar-membakar Mas Habib. Kan tidak tega. Bahkan kalau ada orang bakar kan biasanya kita ingatkan. Nah itu kan. Nah itu kan. Jadi menurut saya yang namanya ta'aruf itu menjadi penting sekali. Nah orang seperti di Barat, dan saya kira tidak hanya di Barat ya, mungkin di Indonesia juga ada yang menghina-menghina itu. Maka sebetulnya kalau saya sarankan apa namanya ini ta'aruf ini, saling mengenal, saling aruh, saling apa namanya sobo, ya, bahasa Jawanya kan saling sobo. Itu kan saling mengetahui itu menjadi sangat penting menurut saya untuk melahirkan saling paham, tafahum, kalau tafahum lalu tadomun, saling menghargai, lalu tarokum, saling kasih sayang lalu kepada semua. Nah, gejala itu adalah gejala sepanjang sejarah dan di mana-mana ada, karena di mana-mana juga ada orang yang tidak ngerti tentang agama, di mana-mana juga ada orang yang lalu membenci agama. Jangan dikira di Barat itu orang hebat juga. Jangan dikira yang begitu. Jadi kita dalam banyak hal kita itu juga unggul. Hanya lalu kemudian kita tidak merasa unggul, kita lalu berbudaya menghargai orang Barat berlebih-lebihan, menganggap diri kita orang Timur itu rendah, kan itu kan. Maka lalu ketika saya memimpin itu saya ingin membuktikan bahwa kita pun bisa, dan ternyata hasilnya tidak kurang dari 32 negara sekolah di kampus saya, sampai dari Rusia itu ada 29 Mas Habib waktu itu kan, itu, dan itu dihargai. Bahkan ketika saya datang Rusia, saya ketemu oleh Mufti. Dia bertanya pada saya, anak-anak yang sekolah ke Indonesia, ini kok berubah? Kok lalu jadi bagus? Bagaimana lalu tata pergaulannya dengan orang tua, dengan guru, dengan pejabat? Itu cara mendidiknya gimana? Itu loh. Itu di Rusia, saya sendiri, saya ada tanda tangan lalu kerjasama itu dengan Mufti di Rusia itu, saya tanda tangani di Moskow, Mas Habib. Ini kan pengalaman, kenyataan. Kurang ya, itu. Pendidikan apa ya, budi pekerti itu kurang. Saya paham ya. Pendidikan ruhani Mas Habib. Makanya kalau saya katakan pendidikan itu 3 ya. Pendidikan tarbiyah, pendidikan itu kan tarbiyah ya. Mendidik itu melakukan tarbiyah jasmania, tubuh ini lewat olahraga macam-macam itu. Lalu tarbiyah apa namanya fikriyah, itu yang pikiran. Cara berpikir. Lalu yang kurang itu Mas Habib, mana-mana tarbiyah ruhiyah, pendidikan ruhani ini yang kurang itu. Padahal sebetulnya tubuh kita itu digerakkan oleh ruhani. Kok lalu kemudian ruhani tidak digerakkan, dididik, itu kelirunya di situ. Outputnya ya seperti ini. Sudah dari sisi ilmu keterampilannya kurang, ditambah lagi nakal, kan itu sudah habis kan itu Mas Habib. Nah, karena itu
barangkali pembicaraan-pembicaraan seperti ini walaupun sepotong-sepotong bisa ditangkap, apalagi lalu kemudian direnungkan, dijadikan bahan pertimbangan, saya kira bagus Mas Habib. Ya. Ada gerakan pendidikan ruhaniyah di seluruh dunia, seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Iya Mas Habib. Saya kira di sini banyak juga anak-anak nakal yang maaf ya nginjak Al-Quran, kadang nggak paham dia. Nggak ngerti. Kira untuk konten, biasanya supaya terkenal, supaya viral. Nggak ngerti, mereka nggak paham. Mereka. Baiklah, saya kira gitu, Prof. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di sana ada inspirasi lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.